Jadi jangan dulu diajukan kalau misalkan dirasa belum yakin 100% begitu. Ya, belum yakin 100% jangan dulu diajukan. Sebab kalau sudah diajukan, kemudian sudah disetujui oleh kepala sekolah, ini tidak bisa diedit kembali begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Teman Belajar. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial begitu ya bagi teman belajar semua, bagaimana cara mengisi atau membuat pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Baik teman belajar semua, setelah dibuka platform Merdeka Mengajarnya, di sini ada menu yaitu pengelolaan kinerja. Untuk langkah pertama, silakan dibuka pengelolaan kinerjanya. Sebelum kita mulai mengisi, kita perhatikan dulu alurnya ya. Di bawah sini ada alur pengelolaan kinerja, yaitu rangkaian pengelolaan kinerja ini terjadi 2 kali dalam setahun. Di mana untuk bulan Januari, perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di bulan Februarinya, yaitu persiapan observasi kelas. Kemudian pada bulan Maret ini periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian di April sampai dengan Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan di bulan Juni nanti ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, jadi ini tahapan-tahapan ya dari pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Dan yang perlu diketahui juga teman belajar semua, jika belum berpindah bulan begitu ya, ini masih bulan Januari, tahapannya masih perencanaan dan persetujuan atasan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung ke persiapan observasi jika masih di bulan Januari. Begitu juga ke tahapan yang selanjutnya. Jadi harus sesuai dengan jadwal yang tertera di sini teman semua. Baik, mari kita mulai saja ya teman-teman. Silakan teman belajar semua klik mulai di sini. Nah, nanti kita diminta untuk mengecek data diri, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Jadi silakan teman-teman semua diperhatikan atau diteliti dari mulai nama, NIK, status kepegawaian, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Selanjutnya teman-teman bisa klik lengkapi data diri. Nah, di sini kita dipinta untuk edit profil terlebih dahulu. Ini catatan ya, pembaruan data di sini tidak akan mengubah data di Dapodik dan hanya untuk keperluan pengelolaan kinerja. Silakan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodik. Baik, silakan teman-teman diperhatikan ya, mulai nama, NIK, kemudian status kepegawaian, dan untuk jenjang jabatan, sesuaikan dengan jenjang jabatan teman belajar semua. Dan jika sudah sesuai, teman-teman silakan klik simpan. Kemudian selanjutnya teman-teman silakan klik data sudah sesuai. Nah, nanti akan muncul lagi peringatan apakah data diri Anda sudah benar. Kalau sudah benar, maka teman-teman pilih langsung di sini data sudah benar. Kita klik data sudah benar. Selanjutnya teman-teman di sini ada 5 tahapan ya dari perencanaan kinerja, yang mana kita harus berurutan dalam mengerjakan tahapan demi tahapan ini ya. Ini untuk periode bulan Januari sampai Juni 2024. Di sini kita harus memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Jadi ada 8 indikator teman-teman di sini ya. Ada 8 indikator, ini yang sumbernya dari raport pendidikan. Ini baru 3 yang muncul. Teman-teman bisa klik tampilkan indikator lain untuk melihat indikator yang lainnya. Di sini ada 8 ya, ada 8 indikator. Nah, untuk memilih salah satu indikator di sini, ini teman-teman diharapkan memilih indikator yang berwarna merah ya, salah satu saja tapi, dan didiskusikan dengan kepala sekolah. Kita utamakan pemilihan indikator yang merah terlebih dahulu. Jadi silahkan didiskusikan dengan kepala sekolahnya mau indikator yang mana yang dipilih. Misalkan di sini saya pilih indikator aktivitas interaktif ya.
Ini upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jika sudah yakin dan didiskusikan dengan kepala sekolah, maka silakan pilih salah satu indikator. Kemudian dilanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, jadi di langkah pertama itu teman-teman tadi ya hanya memilih saja. Tinggal klik pilih salah satu indikator saja begitu ya. Tapi berdasarkan hasil diskusi tentunya dengan kepala sekolahnya. Nah, untuk pengembangan kompetensi, di sini kita dipinta untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri kita gitu ya. Dimana di sini Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Nah, jadi kita harus mencapai batas minimal itu adalah 32 poin. Dan maksimalnya itu 128 poin untuk per semester. Dan jika ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana poin ini dihitung, teman-teman bisa klik yang ini ya. Ini penghitungan poinnya. Jadi silahkan dipilih yang kira-kira bisa dilakukan di semester ini oleh teman-teman semua. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan pilih di sini rencana hasil kerja dan cari kira-kira kegiatan yang mana yang sekiranya teman-teman bisa lakukan di semester ini. Ini harus hati-hati, jangan sampai teman-teman salah pilih begitu dan ujung-ujungnya nanti sulit untuk mengumpulkan bukti dukungnya. Nah, misalkan di sini saya akan memilih ya yang kira-kira bisa dicapai begitu di semester ini. Saya coba pilih yang ini, 8 poin. Kemudian ini masih kurang 24 poin. Saya tambah lagi ya, karena masih kurang begitu 24. Ini teman-teman bisa tambah RHK-nya. Atau misalkan teman-teman juga, ini kan baru 8 nih, bisa targetnya ini diperbanyak begitu. Ya teman-teman tinggal pilih saja. Ini kan baru satu kegiatan, 8 poinnya. Kalau mau 2 kegiatan, nah nanti ini menjadi 16 poin. Jadi ini dirasa-rasa ya teman-teman ya. Kira-kira bisa tidak gitu kita capai bukti dukungnya dalam satu semester. Dan untuk lebih jelasnya tentang bukti dukung dari kegiatan ini, dari RHK ini, teman-teman saya di sini ada ya filenya. Tadi yang saya pilih itu meningkatnya potensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Saya lihat di sini lebih jelasnya. Yang ini teman-teman ya, peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Nah, ini kegiatan pelatihan yang durasinya itu 2 sampai 3 hari pelaksanaannya. Ini nilainya 8 poin. Ini lebih jelasnya teman-teman di sini ya. Jadi kegiatan diklat atau bintek yang durasinya adalah 2 sampai 3 hari. Kemudian untuk menambah lagi RHK ini kan masih kurang nih, kurang 16 poin. Kita klik tambah. Kemudian pilih lagi rencana hasil kerjanya. Bisa dilihat di sini yang kira-kira mudah gitu ya bukti dukungnya. Saya coba pilih yang ini, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ini pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, lumayan ya. 8 poinnya untuk satu sertifikat. Coba saya cari yang ini ya, pelatihan mandiri. Coba saya targetkan di sini 2 sertifikat. Nah, ini sudah cukup ya, teman-teman. Sudah memenuhi batas minimal yaitu 32 poin. Nanti ini kalau misalkan dirasa kita mau rubah, teman-teman bisa ya, asalkan catatan belum disetujui oleh kepala sekolah, belum diajukan dan belum disetujui. Oleh karena itu kita nanti jangan ajukan terlebih dahulu, tapi boleh nanti dicek ulang lagi. Jika sudah dirasa yakin, kita klik ke tugas tambahan. Nah, kalau tugas tambahan di sini sifatnya opsional teman-teman ya. Jadi kalau mau misalkan ditambahkan tugas tambahannya, silakan dimasukkan. Kemudian jika tidak juga ini tidak apa-apa. Bisa dilanjut ke perilaku kerja. Tapi di sini saya akan memasukkan rencana hasil kerja tugas tambahan. Misalkan satu saja begitu ya. Saya akan tambahkan tugas tambahan satu saja. Ini untuk semua jenjang. Jadi mulai dari TK sampai dengan SMA begitu bisa.
meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini mudah ya. Satu saja misalkan untuk tugas tambahannya, dan selanjutnya ke perilaku kerja. Kemudian indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek ada 7 aspek di sini teman-teman ya. Ada 7 aspek. Silakan dipilih masing-masing aspek itu satu saja. Nah, jika sudah dipilih teman-teman, maka kita lanjut ke rangkuman. Nah, ini rangkuman dari awal ya, dari mulai praktik pembelajaran sampai dengan terakhir tadi perilaku kerja. Teman-teman silahkan dicek terlebih dahulu sebelum dilanjut ke ajukan sini ya. Jadi jangan dulu diajukan kalau misalkan dirasa belum yakin 100% begitu. Ya, belum yakin 100% jangan dulu diajukan, dan jika ingin dirubah maka teman-teman silahkan klik ubah di sini. Sebab kalau sudah diajukan, kemudian sudah disetujui oleh kepala sekolah, ini tidak bisa diedit kembali begitu ya. Jadi hati-hati di sini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman belajar semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.